Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in... Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sana Sini. Mau ke sana, Mau ke sini, mau kemana aja. bebas. Jadi hari ini kami kedatangan 3 siswi dari SMK Negeri 10 Jakarta. Siapa nih kak? Halo semuanya, aku Jessica Berliana dari kelas 11 MPLB 2. Halo semuanya, saya dari jurusan Manajemen Perkantoran 2 juga. Nama saya Atika Zara, salam kenal semuanya. Halo semuanya, nama saya Rizka Firsaya dari jurusan Manajemen Perkantoran 2. Salam kenal. Salam kenal kakak-kakak. Jadi sebelum kita lanjut tanya-tanya, kakak-kakak semua udah tahu belum nih apa itu teknik membaca efektif? Apa tuh kak? Dulu tuh. Coba Kak Pia bantu jelasin. Jadi, teknik membaca secara efektif itu adalah teknik yang membantu kita dalam memahami dan mengingat suatu informasi dengan lebih baik menggunakan trik-trik tertentu. Wah, keren banget Kak Pia. Mau lanjut langsung ke pertanyaan atau kalian mau coba ini dulu nih? Ini bakalan aja kan ya kak? Udah berarti kita langsung lanjut aja ya sambil berjalan ya. Berarti kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaan pertamanya itu, menurut kakak-kakak semua, kalau apa sih teknik membaca efektif itu penting? Wah, saya mau jawab nih kak. Menurut saya teknik membaca itu penting karena teknik membaca itu juga bisa dapat memahami kita untuk lebih fokus dalam membaca, terus juga dapat menstrategiskan daya ingat kita juga karena sering membaca juga. Berarti teknik membaca efektif itu penting banget ya Kak Pia? Kayaknya iya banget sih. Itu kita harus bisa. Itu harus banget bisa. Apalagi kakak-kakak ini tuh dari jurusan Dari manajemen. Wah. Dimana teknik membaca itu sangat amat dibutuhkan, apalagi yang efektif. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya, menurut kakak-kakak semua, apa sih hambatan ketika kita sedang melakukan teknik membaca yang efektif? Menurut saya itu karena hambatannya itu mungkin kurang fokus dalam membaca dan juga mungkin karena di lingkungan sekitar yang sering berisik atau ya tentang orang lain itulah. Terus juga kita juga tidak memahami kosakata yang terdapat di isi dalam teks tersebut. Wah, ini berarti hambatannya itu hampir banyak banget ya, apalagi lingkungan ternyata guys, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ketika kita baca tenang, otomatis apa yang kita baca akan kita terserap. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih cara memilih buku atau materi bacaan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan membaca menurut kalian ini? Kalau menurut aku sih ya, buat ningkatin minat baca tuh kalian bisa ikutin sesuai minat kalian. Kayak misalkan tuh kalian tuh sukanya tuh romance yang remaja, teen fiction. Nah, kalian tuh biasanya tuh novel yang berbentuk novel cuman dari kayak apa sih namanya? Dari AU atau Alternative Universe, atau bisa juga dari Wattpad. Nah, itu biasanya romance atau bisa juga kayak thriller atau horor. Nah, itu kalau yang aku baca tuh biasanya tuh dari komik. Nah, itu juga cocok buat remaja-remaja. Nah, kalau misalkan kalian suka yang buku yang berat-berat gitu, yang bahasanya berat, yang kosakata itu baku, nah itu biasanya penulis-penulis yang handal. Contohnya tuh kayak Terelie gitu-gitu. Nah, Nih, Kak Jessica paham banget ya tentang novel-novel kayak gitu. kebetulan suka novel sih. Oh, pantas nih. Lanjut Kak Pia. Selanjutnya, apa peran fokus dan konsentrasi dalam membaca efektif dan bagaimana cara meningkatkannya? Sama sih seperti yang tadi Atika bilang ya, biasanya tuh lingkungannya tuh yang tenang, jadi biar lebih fokus gitu buat membaca. Jadi balik lagi ya guys, lingkungan itu sangat mempengaruhi faktor kalian ketika sedang membaca.
betul. Jika lingkungan kalian kenal, otomatis bacaan yang kalian sedang baca itu gampang kalian serap. Apalagi bacaan tentang pelajaran sekolah gitu loh. Benar banget sih Kak Tia. Nah, jadi di sini pertanyaannya, teknik membaca efektif apa yang paling dasar dan mudah dipelajari nih Kak Ika? Ya, teknik yang paling dasar dan mudah dipahami dalam membaca efektif itu yang pertama ada skimming. Nah, skimming itu adalah membaca sekilas untuk mendapatkan Tapi kaget. Lu mah ngapa sih ganggu gue? Ini ngomong gak sih kalau ketawa? Yaudah. Iya, tapi kan gue jadi ikut ya. Gak apa-apa, udah gak usah dipotong. Oh, belum fokus Semoga ya. guys, kita hari ini podcast kali ini seru banget, apalagi narasumber itu. Aduh, narasumbernya seru-seru banget sih teman-teman. Aduh. Ini kalian bertemannya ya? Mantap. Luar biasa ya. Aduh, luar biasa sekali. Balik teman-teman. Kita balik ke topik ya. Lanjut lagi ya ke pertanyaan ini ya. Santai. Oke, sekali lagi saya ulangi ya pertanyaannya. Pertanyaannya itu, teknik membaca efektif apa yang paling dasar dan mudah dipelajari nih Kak Ika? Ya, teknik membaca efektif yang paling Iya. dasar dan mudah dipahami itu menurut aku yang pertama itu ada skimming. Nah, skimming itu membaca sekilas untuk mendapatkan inti dari informasi yang udah kamu baca. Jadi kamu baca sekilas tapi intinya. Nah, terus yang Sinopsis kedua, ya, Kak? Kayak sinopsis gitu nggak sih Kak? iya kayak apa ya, kesimpulan juga kan Dari semua ceritanya iya itu kan ya ada kan. Kak? Ya, nah terus ada yang kedua ada scanning. Nah, scanning itu mencari informasi secara spesifik dari buku tersebut, dari informasi tersebut, biar kita tuh lebih memahami materi yang ada di buku tersebut atau informasi-informasi apa yang ada di buku tersebut. Jadi kita lebih memahami bacaan kita. Baik. Ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Untuk Kak Ika. Jadi, bagaimana cara meningkatkan kecepatan membaca tanpa mengurangi pemahaman? Meningkatkan kecepatan membaca Iya. tanpa mengurangi pemahaman, kita tuh harus tahu dulu. Jadi kita harus menguasai apa yang udah kita baca dulu. Nah, kita juga harus memperluas kosakata kita. Jadi biar kita bisa cepat dalam membaca dan nggak kurang wawasan kita, nggak kurang gitu. Kita nggak dapat kita dapat wawasannya nggak kurang walaupun kita membaca secara cepat. Iya. Oh, Jadi teman-teman semua, pembahasan kita kali ini tuh seru banget dan penting banget buat kalian, apalagi yang anak muda yang sama-sama kayak kita nih umurannya hampir sama kayak kita. Itu penting banget, berarti teknik membaca yang efektif. Ya, biar kita juga bisa memperluas wawasan kita. ya, benar. Pasti dengan baca kita nggak perlu keliling dunia gak sih? Kita Kita keliling bisa dunia mengimajinasikan Iya. sendiri. Dan satu lagi, baca itu lebih penting ketimbang kalian nyari materi di AI. Yes. Itu kalian akan lebih mudah ingat ketika kalian membaca. Ketimbang kalian cuma nyari terus kalian salin, itu kayak kalian ingat bakalan ingat, tapi itu kayak cuma ya paling setelah pelajaran itu selesai udah kalian lupa lagi. Tapi kalau kalian baca, kalian akan tahu fun fact tentang apapun yang kalian ingin tahu tuh ada di buku semuanya. Terus juga biasanya nih ya, kalian tahu gak sih pepatah yang baca itu jendela dunia? Tahu iya, juga. iya, Tahu iya, juga. itu bagus banget. Makanya itu kalian tuh penting banget baca, tapi bukan asal baca. Yang baca tapi tahu tekniknya. Terus kalau masih belum paham bisa baca berulang-ulang nggak sih? Bisa Kak? banget. bisa banget. Tapi juga- kadang jenuh kalau baca berulang-ulang. Ya. Nah, aku mau nanya nih, dari kakak-kakak semua tuh ada nggak sih saran novel, fiksi atau buku apa tuh yang menurut kakak-kakak tuh semua
itu tuh novel itu tuh seru banget dan kalian pengen banget baca itu berulang-ulang kali walaupun bosen ya yang tadi dibilang bosen. Iya jenuh kan tadi katanya. Tapi kalian tuh pengen banget baca itu tuh lagi gitu loh. Nah, itu sih tergantung Tergantung. kakaknya mau baca Mau baca genre mana. Iya, yang seperti apa, genre yang seperti apa. Itu juga tergantung selera. Iya. Karena Selera kakak apa nih? banyak sih. Ya, Tergantung isi dari bukunya. Kadang Iya, bisa fiksi, kadang bisa aksi gitu. Oh. Bisa juga skifit Pas gini ya. Iya, Iya. Tergantung mood. Tergantung mood. Iya. Tergantung mood. tergantung cover buku juga. Iya. Iya ngaruh banget. Memengaruhi. Tapi emang kita tuh nggak boleh Iya, Judge Iya. cover. Itu cover. tuh kalau sama. Tapi intinya kalian kalau sampul buku yang menarik kita juga pasti bakalan pengen banget membaca. baca. Nah, kalau kalian suka genre romance, aku ada satu rekomendasi. Apa tuh Wah, Kak? itu ada di Perpus SMK Negeri 10 Jakarta ya. Itu dari Terelie, judulnya itu Tahu Aku dan Sepucuk Angpau Merah kalau nggak salah. Sepucuk angpau merah. Nah, itu tuh isinya tentang lelaki dari desa atau kampung gitu di Kalimantan yang mau mengejar cintanya wanita Cindo ya sepertinya. Wow. Soalnya dari Surabaya dia. Terus dia ngajar di SD atau PAUD gitu. Namun si cowoknya ini mau mengejar cintanya dan effortnya itu bener-bener gak main-main. Parah. Keren ya. Keren banget. Itu kalian gak wajib baca, cuman kalau mau coba baca silakan. Soalnya aku tuh kayak nungguin buku itu available di Perpus. Soalnya sampai sekarang tuh masih dipinjem. Ya mungkin linknya di sini. Ada link dari ada link Nanti ada di sini IG Perpusnya ya. Ada Mas ya. Kalau Mas lupa ya. Kakak editor. Selanjutnya Kak Atika tadi belum menjawab loh buku apa yang kakak pengen rekomendasikan. Banyak banget. Banyak. Salah satunya apa tuh? Banyak. Yang menurut Judulnya Kak ini banget. Judulnya tuh banyak. fiksi deh, fiksi. Ada itu buku tapi lupa sih alur ceritanya gimana. Tapi menurut saya itu ada buku yang bagus banget itu namanya Alster Light. Itu tuh bagus banget. Aku baca itu loh Kak Tika. Oh my god, iya. Aku baca itu. Kayak gimana sih alurnya? Kayak gitu. Aku udah baca sequelnya. Tapi bukan sequelnya tuh bukan tentang anaknya, tentang lanjutannya gitu. Tentang Dian. Dan George. Ya, selanjutnya Kak Ika nih apa? Aduh, apa ya? horor coba ada nggak? Anda genre apa? Horor ada nggak Kak? Apa ya? Horor Kak? Horor. Saya paksa nih Kak kali ini. Kalau horor. Kayaknya dia horor Horor Danur ya. Saya cuma baca Danur, pokoknya yang anak-anak kayak William, Iya. Hans, gitu-gitu. Itu seru banget. Rekomen buat penyuka horor. Itu seru banget. Terus kalau romance, biasanya saya baca romance ya. Aduh. Ya soalnya karena seru aja sih. Ya kan? Ya, benar Nah, sekali. kalau romance paling Mario Boro nggak sih? Oh my god, yang best seller itu Itu kan. paling banget sih Malia. Paling wow. Ya. Saya mau nanya, kalau kalian kalau baca novel tuh lebih dari satu hari atau bisa satu hari? Tergantung mood. Iya, tergantung mood. Kalau misalkan lagi nggak mau pegang HP nih, kayak nggak mau buka WA, mau tiduran seharian mau baca buku aja lah, itu bisa itu baca sehari full. Tergantung ceritanya juga. Iya. Ceritanya juga ya benar. Jadi kalau misalnya udah ketemu titik yang Seru. buat kita seru di buku itu udah nggak bisa berhenti sih kan. Kayak udah wow gitu. Mantep. Keren. Luar biasa. Dahsyat.
Hebat. Aku rasa sih kita udah aja nggak sih, nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Kalian pasti gak sabar kan? Nah ini tuh ada sesi kedua, nanti dilanjut sama teman-teman kita. Dadah, sampai bertemu di sesi kedua. Bye bye. Dadah semuanya, terima kasih. Kapan chat emot guys? Kita sama-sama penutupnya kita pencet emot. Gimana tuh kak? Bebas. Oh, sesuai emot masing-masing ya. Mau begini kayak gimana kayak itu bebas. Oke. Ayo. Mulai deh, aku kasih waktu kalian buat mikir dulu. Udah pasti gitu. Udah Kayak gitu boleh. Jangan gitu lah. Ini slogan kita. Ya udah beda aja. gini. Gini aja ya. Kalian terserah aja. Kita udah. Kita Ya udah. Apa? Ya. 1, 2, 3. Bener pendidikan. Sampai jumpa di Dahsyat Podcast sana sini. Mau sana, Mau kesini. mau kemana aja? Bebas. Dadah. Halo semuanya. Kembali lagi di podcast Sana Sini. Mau ke sana, mau ke sini, mau kemana aja, bebas. Oke guys, jadi kita mau podcast melanjutkan video yang sebelumnya. Jadi di sini kita podcast santai-santai aja, sambil makan dan minum ya guys. Oke, jadi di sini dengan saya Rizka Kamila Kurniadi dari kelas 11 MPLB 2 dan saya Mangga Yuga Jaber dari Manajemen Perkantoran 2 dan saya Vega Rizkia dari kelas 11 Manajemen 2. Oke, jadi kita akan memulai podcast yang bertema teknik membaca yang efektif. Oke, aku memulai dari pertanyaan pertama untuk Fatma. Jadi, apa aja sih kesalahan umum yang harus dihindari saat menerapkan teknik membaca efektif menurut kamu? Aku ya, yang pertama tuh kayaknya membaca jangan terlalu lama. Kita baca nih, misalnya kita baca kalimat gitu, bacanya udah lama, ulang lagi, tapi ternyata kitanya tuh nggak paham, berarti kan nggak efektif dong. Baca kecepatan juga kayak misalnya apa ya, pembangunan nah itu juga nggak bagus karena informasi yang nggak dapet kitanya juga nggak paham. Berarti ya menurut aku ya bacanya yang sedang aja, biasa aja, yang kira-kira kamu agak cepet tapi bisa paham gitu, masuk gitu ke pemahaman kamu gitu. Terus kayaknya yang kedua ya, jangan fokus sama detail kecil dari bacaan. Misalnya aku pernah baca kata teknis gitu, aku kepo nih, aku saking fokusnya sama detail kecil itu jadi kepo sama ini artinya apa ya, aduh dipikir tapi akhirnya aku lupa bacaan inti dari buku itu apa, jadinya fokusnya malah kata-kata teknis ya, padahal harusnya fokusnya sama isinya. Nah itu kayak gitu, aku pernah kayak gitu, ternyata itu ya aku jadi nggak fokus nih bacanya, ternyata karena emang fokus sama hal kecil gitu. Terus yang ketiga, baca tapi kita coba catat apa kata yang biasanya kita tuh nggak paham gitu. Misalnya kayak kata teknis baru kayak metafora atau kayak kondusi, kondusi itu apa ya, coba kita catat apa yang kata-kata dari buku nih yang kita ngerti, itu coba kita cari di internet. Nah biasanya kalau kayak gitu kita menerapin hal kayak gitu, apa ya, itu mah jadinya setelah baca ulang si teksnya itu, oh maksud dari bukunya tuh ini loh, oh gitu, oh iya, aku sering kayak gitu karena menurut aku kalau nggak paham terus dipaksain ini jadi yang lain aja gitu. Nah gitu guys caranya untuk membaca efektif. Pertanyaan selanjutnya untuk Fatma juga, bagaimana sih
cara mengukur dan mengevaluasi kemajuan dalam membaca efektif nih, tapi menurut kamu aja gitu loh. Gimana ya? Oh, ini mungkin bisa kayak misalnya kita baca kalimat nih, kamu kira-kira berapa lama ya kira-kira aku baca kalimat ini, apakah bisa satu paragraf bisa sampai 1 menit? Berarti bisa coba aja misal kalau ulangan, apalagi ulangan misal ulangan bahasa Indonesia gitu, baca satu paragraf 1 menit itu udah ngurangin banyak banget waktu. Sedangkan teks biasanya di ulangan bahasa Indonesia itu kan banyak ya Kak, cuma satu paragraf bisa sampai 4 paragraf. Kalau misalnya kamu terbiasa baca bahkan satu kalimat kamu 1 menit, itu bakalan rugi sih, nggak efektif banget, dan kamu bakalan salah nanti jawab soalnya karena nggak ngerti apa yang ditanya gitu dari soalnya. Berarti kira-kira gimana kamu kalau baca berapa lama gitu, jangan sampai kayak cuma kalimatnya misalnya dikit tapi bacanya sampai bermenit-menit, 2 menit, itu jangan, karena malah semakin lama kamu baca sebuah tulisan, bukannya malah paham sih, malah jadi kita makin tambah nggak paham gitu. Terus ini presentasi pemahaman, jadi kayak baca nih, misalnya kita baca bab yang ada di buku agama gitu ya, misalnya materi kita lagi bab 8 gitu. Kita baca dulu baca. Nah, itu tuh cara biar kita ukur kita paham atau enggaknya. Aku pernah ngelakuin kalian ke Google, terus ya ketik di misalnya soal tentang misalnya ikhlas dan sabar, itu di Google banyak banget. Dan itu biasanya sesuai sama materi apa yang kita baca gitu. Kalian coba ngerjain soalnya. Jadi aku pernah ngerjain soalnya itu soal quizzes kan enak ya. Kalau quizzes kan kalau kita benar kelihatan, kalau kita salah juga kelihatan. Jadi kayak ada gambaran besarnya gitu, kita paham sama materinya. Coba yang soalnya tuh nggak yang banyak, coba yang 10 soal. Nah setelah udah ngerjain nanti kan ada presentasenya. Nah itu bukti bahwa seberapa paham kita sama materi itu. Nah itu pernah habis ngerjain itu, ternyata kebesokannya pas diujikan, pas ulangan gitu, wah ternyata benar apa yang kita baca, apa yang udah dikerjain itu juga keluar di ulangan. Jadi materinya tuh nggak cuma mentok pas kita baca doang gitu. Jadi kita benar-benar sampai paham. Mau beberapa kali gitu, itu pelajaran itu bakal tetap kita ngerti. Itu sih menurut aku juga benar sih guys. Jadi tuh cara membaca yang efektif yang pertama tuh cara kita membacanya, berapa lama kita membacanya. Jadi kita nggak perlu lama-lama untuk membaca kan ya, tapi bisa kita mengerti maksud dari kata tersebut, bacaan tersebut. Oke, selanjutnya aku ada pertanyaan lagi nih, tapi untuk Vega. Oke, jadi aku mau nanya nih, selain teknik, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi efektivitas membaca? Kalau ada efektivitas membaca adalah motivasi. Jadi kita baca dulu bacaan yang ada di buku, siap kali kita baca tuh paling terselip poin motivasi dari buku itu, terus kita ambil, terus kita jadi motivasi yang bagus. Terus tujuan membaca itu dari fisik serta mental. Jadi setiap kita membaca itu kita keluar tuh motivasi kita, kayak ide-ide apa aja yang kita peroleh gitu aja sih pengetahuan saya. Ya, benar-benar motivasi itu berpengaruh banget gak sih untuk kita dalam membaca efektif, bisa lebih mengerti juga kan bacaannya. Nah, kadang kalau nggak ada motivasi kita nggak bakalan baca. Benar-benar kita anak-anak seumuran kita butuh banget motivasi, bukan dari orang lain juga, bisa dari orang lain tapi bisa dari buku atau media-media lain lah.
Oke, selanjutnya atau pertanyaan terakhir yang aku akan tanyakan adalah bagaimana sih teknik membaca efektif dapat membantu dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan diri. Teknik membaca efektif itu dapat membantu dalam pendidikan dengan mempermudah penyerapan materi pembelajaran. Jadi setiap kali kita membaca itu kita dapat mempermudah apa yang kita pahami dari sebuah materi itu tersebut. Terus juga dalam pekerjaan dapat meningkatkan produktivitas dan pengembangan diri dengan mempercepat perolehan pengetahuan. Jadi kalau kita membaca itu tuh kita baca dulu materi-materinya, terus kita kelola dengan baik. Benar sih, jadi tuh kan membaca itu adalah sumber pengetahuan. Jadi kita dari membaca itu kita jadi mengerti arti makna atau kita jadi mengetahui sesuatu yang belum kita mengerti kan, lebih tepatnya. Jadi gitu aja nggak sih? Cukup. Oke, jadi sekian dari podcast sana sini.